Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rika Putri Utami SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah 6 Ngawi, Kabupaten Ngawi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK UNESA. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 8A SMP Muhammadiyah 6 Ngawi secara luring dengan materi menganalisis unsur batin puisi. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar praktik pembelajaran saya semakin baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solehaku kelas 8. Pagi Bu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Rika ingin tanya dulu. Adakah hari ini yang tidak bisa hadir di kelasnya, Bu Rika? Siapa yang hari ini belum bisa hadir? Dua orang ya. Kenapa? Semoga yang sakit cepat sembuh, cepat bisa bergabung dengan kita semua. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Rika mau tanya dulu, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur fisik puisi. Apa itu unsur fisik puisi? Iya, unsur pembangun puisi yang bersifat fisik. Jadi dia itu tampak dari tulisannya, dari teksnya. Begitu. Apa saja kemarin? Bacaan, diksi, kata komplit, majas, tipografi. Oke, ada banyak ya, ada 6. Coba Rika mau cek dulu. Siapa yang masih ingat apa itu citraan? Susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Berarti sesuatu yang bisa kita rasakan dengan indera kita. Ya, ada apa saja kemarin, Cika? Ada beberapa citraan ya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang kata konkret? Kata yang bisa ditangkap indera dan bisa memunculkan imaji. Berarti apa? Kata ini menjurus pada benda yang secara fisik bisa kita tangkap, bisa kita lihat, bisa kita amati. Benda-benda yang real gitu. Di pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang lalu ini. Kali ini adalah unsur batin dari puisi yang akan kita bahas dan kita kupas bersama-sama. Hari ini KD kita adalah menelaah unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan menganalisis unsur batin puisi yang meliputi tema, kemudian ada amanat, ada rasa dan juga nada, namun dengan penuh tanggung jawab dan dengan tepat. Kemudian kita juga akan menjelaskan unsur batin tersebut dengan memberikan argumentasi dan juga multi konteks dengan percaya diri. Rika harapkan kalian semua itu bisa untuk menganalisis puisinya dengan mencantumkan kutipan dan memberikan argumentasi yang tepat dari analisisnya kalian. Rika punya tes pengetahuan awal karena Rika mau tahu kemampuan kalian sebelum kita menganalisis puisi ini. Kalian sudah punya
jawab. Gitu ya. Sudah ada kertas iya dan tidak yang ada di mejanya kalian, Nak? Sudah? Oke. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian membaca teks puisi? Apa jawaban kalian sekarang? Oke. Turunkan. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian itu memahami puisi yang kalian pernah baca itu, Nak? Coba diangkat lagi jawabannya. Oh, turunkan kembali. Pertanyaan yang terakhir, apakah kalian pernah menganalisis unsur batin puisi? Oh, belum ya, kalian belum pernah menganalisis unsur batin puisi. Turunkan kembali, Nak. Nah, di depanmu ini ada sesosok perempuan cantik ya kalau dari gambar ilustrasinya. Ada tulisannya, Tuhanku, tenggelamkan aku dalam lautan cintamu. Kira-kira kamu tahu tidak? Sebenarnya sosok ini siapa? Tidak tahu? Tapi ini adalah Rabi'ah Adawiyah. Siapa tuh Bu Rabi'ah Adawiyah ini? Jadi kisahnya, dia adalah seorang sufis yang dari tulisan-tulisannya itu dia menebarkan ajaran-ajaran salafi, ajaran yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniawian gitu. Bahkan Rabi'ah Adawiyah ini memutuskan untuk tidak menikah dan membuat laki-laki yang melamarnya itu menangis karena ditolak lamarannya. Kok laki-laki ini ditolak lamarannya oleh Rabi'ah Adawiyah? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Bukan berarti dia tidak tahu ya. Menikah itu sunnahnya Rasul. Beliau tahu. Hanya saja ketakutan dari Rabi'ah adalah ketika dia menikah, dia memiliki suami dan anak. Nanti cintanya pada anak dan suaminya akan melebih-lebihi dari cintanya dia kepada Allah. Saking cintanya dia pada Allah, dia tidak mau ada yang melebihi cinta itu. Ini hal yang bisa kamu pelajari juga dari sosoknya, bahwa kita itu tidak boleh terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Oke, sebenarnya Rabi'ah ini adalah seorang bujana. Cuma beliau suka menulis syair sehingga dia terkenal dari situ. Dan dari syair-syairnya dia berjihad. Syairnya itu menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama Islam dan pandangan-pandangan tentang salafiyah. Makanya hebatnya puisi di situ. Kalian dari puisi bisa sambil berdakwah. Di hari ini, mereka akan mengorientasikan kalian pada permasalahan melalui sebuah tayangan video pembacaan puisi nanti. Nah, dari masalah itu nanti kita akan berusaha sama-sama memecahkan permasalahannya dan menganalisis unsur batin puisi secara berkelompok. Nah, kemudian hasil diskusi kelompok kalian nanti dipresentasikan dan kelompok lain akan memberikan tanggapannya sehingga kita bisa mempelajari hasil analisisnya bersama-sama. Bisa dipahami? Pembelajaran kita hari ini dimulai dengan bermain. Nah, hari ini kita main TTS. Nah, silahkan nanti kamu menjawab bersama dengan teman sebangkumu TTS yang Bu Rika bagikan ini dan dikerjakan berpasangan. Bu Rika beri waktu 4 menit dari sekarang. Bila sudah selesai mengerjakannya, kita bahas bersama-sama jawaban dari TTS kita hari ini. Dan kita mulai dari satu mendatar ya. Tolong dibantu baca dan jawab oleh Raini. Tasawuf atau ahli sufi? Iya, ahli ilmu tasawuf adalah sufi. Kita tuliskan di layar. Sama seperti Mbak Rabi'ah tadi, dia adalah ahli ilmu tasawuf, makanya dia tadi mereka sebut sebagai sufi di awal. Lanjut di atau menurut mereka minta tolong Lovita. Sinonim kata ekspresi, ungkapan. Ekspresi itu sebuah ungkapan dari perasaan manusia. Lanjut di dua mendatar, mereka minta tolong Fiska.
pembaru puisi yang dinyatakan secara langsung dalam penulisan kata-kata lainnya. Iya. Unsur yang tidak terlihat secara langsung dalam penulisan kata-katanya, betul sekali kata Desi, adalah unsur batin puisi. Oke, lanjut di 4 mendatar. Mereka minta tolong pada Fitri ya. Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca amanat. Iya, jelas ya bahwa pesan yang tertulis dalam sebuah teks untuk pembaca itu pasti adalah amanat. Lanjut lagi, 3 menurun. Mereka minta tolong kepada Paus ya. Ungkapan Paus menjawabnya baik, tapi belum tepat ya. Tapi tadi temanmu ada yang menjawab benar, yaitu nada. Bagus. Jadi hampir mirip dengan rasa tadi. Kalau rasa tadi ungkapan penyair tapi dengan pokok permasalahannya. Tapi kalau nada itu ungkapan penyair kepada pembacanya. Berikan rasa tidak ada masalah ketika kita membahas tema dan juga amanat, ya kan? Kalau tema jelas itu adalah inti pembahasan dari sebuah teks. Kalau amanat jelas kamu sudah tahu kan, amanat itu adalah sebuah pesan moral. Tapi bagaimana dengan rasa dan nada? Kita membedakannya seperti yang kamu pahami dari PTS tadi. Itu sebagai panggilan awal kamu. Nada itu adalah sikap penyair kepada pembaca. Maksudnya apa? Dari tulisannya penyair itu menginginkan pembaca itu gimana, atau dia bersikap bagaimana ke pembacanya. Jadi nada itu adalah ungkapan penyair tapi objeknya itu pembacanya. Sedangkan kalau rasa, dari katanya saja rasa, berarti ini adalah ungkapan penyair yang menjadi objek itu adalah permasalahan yang diangkat. Kalau ada permasalahan korupsi misalnya, bagaimana rasanya penyair? Apa dari puisi itu dia menunjukkan sebuah rasa jengkel, rasa marah, atau rasa apa? Begitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi jelas dua hal yang berbeda. Kalau rasa fokusnya ke objek yang diangkat atau permasalahan yang diangkat. Kalau nada yang jadi objeknya adalah pembaca. Dari pengisian teka-teki ini tadi ternyata lumayan dari kalian yang bisa mengisi dengan benar. Hanya beberapa tadi yang miss, gak masalah. Dan itu berarti banyak dari kalian yang sudah belajar unsur batin puisi ini, seperti yang berikan pesan di pertemuan sebelumnya itu untuk kalian dulu. Sekarang kita punya topik pembahasan yang menarik. Tolong semuanya fokus pada video yang akan mereka putarkan. Ini adalah video pembacaan puisi. Judul puisinya Cinta Tuhan Semata. Belum lengkap tertulis, lalat juga mengerubung tulisan itu. Darwin diam terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berbau busuk, lalat selalu mengerubung. Ini adalah pembacaan puisi Cinta Tuhan Semata dari Mbak Maya Safina. Kalian sekarang tahu ya kenapa tadi Bu Ika tampilkan sosok Rabi'ah Adawiyah di depan? Karena ternyata ada puisi yang membahas sosok yang luar biasa itu tadi. Karena saking luar biasanya sosok tadi, sehingga kita bisa tahu Rabi'ah ini tadi ternyata orang yang sangat diagungkan, bahkan dirindukan oleh Allah karena kesufiannya tadi, kesalafiannya, gitu ya. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan sedikit saja makna atau puisi dari yang kalian simak tadi? Silakan ya Pak. Perbuatan yang tidak dihindarkan oleh Allah. Nah, Elva mengatakan isi dari puisi yang kita simak sama-sama tadi adalah perbuatan yang tidak diniatkan untuk Allah. Oh benar, kalau menurut Rika sesuai. Karena apa? Dari isi video tadi disampaikan bahwa kebaikan yang selama ini dilakukan itu bukan karena Allah. Sama kalau kita melihat konteksnya dengan kehidupan sekarang, orang itu berbuat baik bukan niatnya itu tulus, tapi karena apa? Supaya bisa mendapatkan nama, karena ini dianggap baik sama orang, karena ini dipuji. Padahal harusnya murni kepada Allah. Ternyata harusnya tulus kepada
demi balik Pak jangan. Kalau kamu berbuat baik karena ikhlas, baru pahalanya nanti akan sampai. Allah menghargai kebaikan itu karena kamu lakukan dengan tulus dari hati. Kiranya seperti itu. Itu kalau kita kaitkan dengan permasalahan kita sehari-hari, karena semakin kesini semakin banyak orang yang kelihatannya baik tapi tidak benar-benar berniat baik hanya sebagai topeng, sebagai tameng, dan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia mau. Semoga kita bukan dari bagian orang-orang itu, ya. Baik karena memang kita tulus mau menjadi orang yang baik. Begitu saja. Permasalahan kita muncul untuk menganalisis isi puisi secara keseluruhan. Karena tadi menyimak video cuma sekilas ya, kamu mungkin bisa lupa-lupa isi baitnya dan isi barisnya. Tapi di LKPD yang akan Burika bagikan, kalian bisa menyimak kembali puisinya untuk kita analisis bersama-sama. Tapi sebelum itu, Burika bagi kelompoknya dulu ya, Nak ya. Ada daftar kelompok yang sudah Burika pilih. Ini menyesuaikan heterogenitas kalian saja supaya tidak berebut dan kalian juga bisa bekerja sama dengan baik di kelompok itu. Di kelompok 1 ada Aulia, Mutia, Aprina, Elva, Isma, Yuni, dan juga Aisyah. Di kelompok 4 ada Ica, Cika, Paul, Faramita, Laili, Nashwa. Kelompok 1 ada di depan sini ya, ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 yang terakhir. Silakan bergabung di meja kelompokmu 4 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Silakan duduk bersama kelompoknya. Ada beberapa nama-nama kelompok yang ini adalah nama penyair handal Indonesia, penulis-penulis puisi hebat. Untuk semakin menyemangati kalian dalam berdiskusi, tolong dipilih dari kelompok 1. Ada Sapati, ada Taufik Ismail, ada Putri Jaya, dan BSD. Enggak, siapa yang mau dipilih? Ismail. Taufik Ismail untuk kelompok 1. Kelompok 2 yang Sapati. Kelompok 3 mau pilih yang mana? Rendra untuk kelompok 3 ya. Dan di kelompok 4 tersisa Putu Wijaya. Bila sudah, Burika akan bagikan LKPD-nya ya Kak, untuk kita kerjakan bersama kelompok. Kita kerjakan secara berkelompok LKPD kali ini. Tapi biar memudahkan kamu, Burika akan tunjukkan pada kalian langkah yang bisa kita lakukan untuk menganalisis unsur batin puisi ini. Nah, dalam menganalisis unsur batin puisi, langkah yang bisa kita lakukan, Salihah, kita perlu untuk membaca teks puisinya dengan fokus dan berulang. Karena ini puisi ya, agak susah, maka kamu baca jangan cuma sekali, kamu ulang-ulang aja sampai paham isinya apa, maknanya apa gitu. Kemudian, langkah kedua, menandai dan mendata kata yang sukar dipahami. Kalau ada kata yang sulit dipahami di situ, kamu tandai. Kamu bisa saling berdiskusi dengan temannya, siapa tahu temannya tahu maknanya. Tapi tadi kita sudah angkat beberapa kata sulit ini ke dalam teka-teki yang kalian kerjakan di awal, maka sudah mendapat gambaran seperti kata sufi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kita sudah tahu maknanya dari pengerjaan TS tadi, ya kan? Kemudian langkah yang ketiga, menggali informasi terkait makna kata sukar ini melalui kamus atau melalui komunikasi dengan temanmu. Kemudian langkah yang keempat, kalian bisa menentukan unsur batin dengan mengamati baris demi baris puisinya. Kemudian menentukan dan menemukan tema, rasa, nada, dan nama. Nah, kemudian kalian perlu untuk menyertakan kutipannya. Persis yang kalian buat. Berikan tulisannya yang mana dari baris atau baitnya itu yang menunjukkan analisis kamu. Kalau kamu bilang temanya tentang percintaan, ya bagaimana yang bahas cinta dari puisi itu? Kalau kamu bilang temanya ini tentang perjuangan pahlawan, bagian mana yang menunjukkan ada perjuangan? Gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, 5 langkah itu bisa kamu gunakan pelan-pelan dan kamu laksanakan di kelompok kalian masing-masing untuk menganalisis puisi kita hari ini. Burika beri waktu 20 menit, silakan analisis bersama kelompok dari sekarang.
kelompok 2 nanti akan memberikan tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 4 nanti berikanlah tanggapan dari kelompok 3. Silakan maju, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Taufik Ismail mau mempresentasikan tentang tema remaja. Tema dari misi Undang-Undang adalah tentang pada anggota. Hari-hari ini tentang aktivitas dan berusaha membahas tentang pembinaan dan perubahan. Baik kelima dari namun kita akan menggunakan hal-hal umum Mager penulis atau penyair dalam mengistilah dengan semata adalah mengingatkan kepada pembaca bahwa manusia sering kali melakukan kebaikan karena ingin dipuji itu mendapat nilai baik dari orang lain. Namun lupa bahwa keikhlasan lah yang membuat kebaikan itu bernilai di hadapan Allah. Tentang dari tempat sampai harus mengingatkan kepala dan orang tua. Hari-hari di sini benar-benar mengingatkan dari menyebabkannya meskipun dia mengatakan dan atas namanya Baik, ada sudah dipresentasikan dari kelompok 1 terkait tema dan juga nada dari puisi Cinta Tuhan Semata. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Mungkin kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. hasil pekerjaan dari kelompok 1 hampir sama dengan kelompok kami berkaitan dengan tema dan nada. Hanya saja kami mengambil kutipan yang berbeda dari kelompok 1 untuk memperkuat analisis tema dan nada kami. Pada analisis tema kami mengambil kutipan, ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena ia bukan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Dan pada analisis nada kami mengambil kutipan, kebaikan yang ia lakukan selama ini bukanlah karena cinta, tapi karena diri semata. Kebaikan yang ia sebar selama ini bukan karena kasih, tapi sebuah pertunjukan. Hampir sama temanya dengan kelompok 1 ya, bahwa ini menyampaikan tentang cinta makhluk kepada Tuhannya, gitu ya. Sepakat? Sepakat. Kelompok 2 sama, sepakat. Kelompok 3 sepakat tidak? Nanti kita menganalisisnya hampir sama. Hanya saja ternyata ada perbedaan pengambilan kutipannya. Kalau dari kelompoknya Azila tadi atas bawah kutipan yang diambil dengan kelompoknya Elva ya, kalau dilihat dari susunan kalimatnya dan kayaknya gitu. Sedikit berbeda tapi keduanya menggambarkan tema yang terbahas dari puisinya. Tidak masalah. Perbedaan ketika masih pas kutipannya sesuai dengan analisis kalian itu tidak jadi masalah. Begitu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok Elva. Elva, silakan duduk bersama. Kalau Bu Rika boleh tambahkan tadi presentasi dari kelompok Elva sangat bagus. Kutipan yang disampaikan oleh kelompoknya Elva tadi selain sudah mendukung argumentasinya, itu juga sudah diikut sertakan bukti kutipannya itu ada di baris keberapa. Disebutkan baris dan baiknya. Sehingga lebih otentik lagi, lebih jelas, dan orang yang membaca analisisnya akan lebih mudah mencari oh yang dikutip itu di bait yang ini. Nanti kelompok yang lain apabila belum ditambahkan kutipan baitnya, maka bisa ditambahkan biar semakin sempurna analisisnya dari puisi. Begitu ya, Nak ya. Kemudian kita berlanjut untuk presentasi yang selanjutnya. Kolom rasa dan juga amanat. Silakan untuk kelompok 3 ya. Silakan.
Silakan dijawab oleh kelompok dari kelompok 4. Silakan dijawab oleh kelompok 3. Jangan melakukan kebaikan hanya karena itu. Amanatnya itu ya, berarti belum menemukan amanat yang lain. Sejauh ini itu adalah amanat dari puisi itu. Ya, Laili terjawab ya pertanyaannya. Bagus sekali respon dari Laili. Ternyata kalian memiliki pernyataan yang sama terkait analisis dari nada dan juga amanatnya ya. Kalau amanat di kelompok Laili bagaimana bunyinya? Jangan melakukan kebaikan karena ini. Jangan berbuat baik karena ini dipuji, sama ya. Oke, tapi ternyata kalian menggunakan bukti kutipan yang berbeda. Tadi di kelompoknya Laili yang digunakan di baris berapa Laili? Paragraf ke-7 baris ke-5 dan 6. Kalau di kelompok Oleh, di kelompok 3 ada berapa? Nah, barisnya yang di sana ambil baris ke-6, yang di sini barisnya ambil yang ke-1. Tapi tadi ketika dibaca sama-sama masih berkaitan dengan nada dan amanatnya ya, bahwa kita tidak boleh berbuat baik hanya karena ini dipuji. Sedangkan nadanya ini adalah berupa bernada apa jawab isinya? Benar. Semacam muhasabah. Kita itu mau menelisik lagi ke dalam diri kita, begitu ya. Apa sih yang masih kurang sempurna dari imannya kamu, dari kebaikan yang kamu lakukan? Sudah tulus belum? Ayo bercermin kembali. Puisinya itu mengajak kamu untuk seperti itu, ya kan? Sedangkan tadi berbeda dengan yang kelompok satu analisis. Di nadanya, dia itu nadanya ya sifatnya mengingatkan, karena dari puisi ini penyair ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa ayo telah lagi kamu jangan berbuat baik itu karena ada kiranya seperti itu. Bagus sekali kalian memiliki bukti kutipan yang bervariasi karena menurut kalian dan pendapat kalian itu yang paling tepat untuk jadi kutipannya, dan itu tidak masalah selama masih menyangkut dengan apa yang kita analisis. Seperti anak kelompok 3 juga sudah bagus, sudah diberikan kutipannya di baris keberapa, di baris keberapa, sehingga ketika menyampaikan dia tidak susah mencarinya. Nanti lagi tadi agak susah mencari, berarti belum dimasukkan, dicantumkan barisnya. Kelompok lainnya bisa ditambahkan lagi baris keberapa, biar penganalisisan itu mudah ketika mencari bukti teks. Gitu ya. Silakan beri aplaus untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil analisis kita terhadap puisi hari ini ya nak. Ternyata ada berbagai variasi kutipan yang kalian gunakan, dan puisi ini ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah jangan kamu itu melakukan sesuatu itu diniatkan secara salah. Niat kita harus lurus dulu, niat kita harus baik dulu, baru kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Kemudian ada 4 hal yang sudah kalian analisis. Ibu rasa juga sudah tepat. Kalian menentukan temanya tadi cinta kepada Tuhan. Memang puisi ini adalah puisi yang menyampaikan kecintaan hamba kepada Tuhan. Sampai tadi di puisinya disebutkan apa nak? Jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, maka jangan pernah kau tolak cintaku, gitu ya. Nah, jadi memang puisinya itu temanya cinta kepada Tuhan. Kemudian kalau dari segi amanatnya benar sekali, di sepanjang puisi 2 lembar itu yang kalian pegang, memang poin intinya adalah kita harus melakukan kebaikan itu karena Allah. Kemudian rasanya dan nadanya saya rasa juga tidak ada masalah. Jadi rasanya apa? Renungan itu dirasa apa di nada? Rasa, karena terhadap objeknya permasalahan itu. Maka rasanya perenungan nadanya baru mau mengingatkan kepada pembaca. Bagus sekali. Ya, alhamdulillah kalian berhasil menganalisis puisi ini dengan baik meskipun puisinya panjang. Mereka ingin bertanya dulu, apakah di antara kalian ada yang bisa membantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oh, ya, silakan ya. Ya, hari ini kita belajar menganalisis unsur penting puisi. Ada 4 unsur yang kita bahas pada analisis unsur puisi. Ada tema, fungsi, rasa, dan amanat. Dalam menganalisis
atau baris isinya untuk memperkuat argumentasi analisis. Oke. Adakah yang masih ingat apa tadi langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita mau menuliskan puisi? Yang pertama kita harus apa? Membaca puisinya dengan cermat dan berulang-ulang. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Menandai. Kalau ada yang kata yang sulit, maka perlu kita tandai. Apa lagi? Menggali informasi terkait makna. Menggali informasinya kalau kita menemukan kata-kata yang belum kita pahami artinya. Kemudian apa? Menentukan unsur. Nah, menentukan 4 unsur batin puisinya itu disertai dengan apa? Menyatakan kehidupan. Iya, disertai dengan kutipan pendukungnya. Itulah cara untuk menganalisis puisi ini. Memang unsur batin dan unsur fisik dari puisi ini tidak bisa kamu pisahkan ya. Keduanya ini berkaitan untuk menyusun sebuah puisi menjadi puisi yang utuh, yang apik, yang bisa menyampaikan sebuah pesan. Ada yang tertulis, ada yang memberikan jiwa dari dalam. Ibaratnya seperti pohon. Kalau kamu tahu pohon yang nampak dari luar kokoh sendiri, tapi tidak tahu di bawah itu ditopang dengan apa ini masuk di dalam mana? Akar. Sama seperti puisi. Puisi yang terlihat bagus ini disokong oleh akar. Begitu ya. Apakah kalian senang nak dengan pembelajaran kita hari ini? Apa yang membuat pembelajaran hari ini menyenangkan? Loh, karena kita nonton video. Paling menyenangkan kalau kita itu belajar sambil nonton gitu ya. Apakah cukup jelas LKPD-nya dan membantu proses analisis kalian? Membantu ya. Apakah TTS tadi bisa memancing pengetahuan kalian terkait dengan unsur batin puisi? Senang dengan bermain TTS? Apakah ada dari kalian yang ingin mengonfirmasi atau mempunyai pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Siapa yang masih punya pertanyaan? Binita, silakan. Setiap puisi selalu memiliki amanat dan mereka tidak dalam satu puisi memiliki lebih dari satu amanat. Apakah setiap puisi itu memiliki amanat dan bolehkah dalam satu puisi itu memiliki lebih dari satu amanat atau mungkinkah dalam satu puisi memiliki lebih dari satu amanat? Puisi itu biasanya dituliskan seseorang itu memang punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan sebuah kesan atau pesan tertentu. Jadi tidak jarang puisi memang semestinya memiliki sebuah amanat atau pesan yang akan didapatkan oleh pembaca. Bisa jadi amanatnya hanya satu, atau kamu bisa temukan juga jika puisinya membahasnya agak luas, mungkin akan ada banyak amanat yang kamu temukan di situ, gitu ya. Kita tidak bisa menentukan harus ada berapa dan haruskah ada, tapi biasanya puisi yang baik dia akan membawa pesan kepada pembaca, gitu ya. Bisa dipahami tidak maksudnya Bika? Terakhir untuk penutup pembelajaran kita, Ibu akan membagikan post test yang harus kalian kerjakan secara individu ya nak ya. Nanti dalam waktu 2 menit saja, tidak usah berdiskusi dengan temannya. Ibu ingin tahu kalian benar-benar sudah bisa memahami unsur puisi atau belum. Kita ganti puisinya dengan kutipan teks yang lain, teks puisi yang lain, gitu ya. Silakan dikerjakan. Baik nak, LKPD dan hasil lembar pekerjaan semua hari ini termasuk post test yang sudah berhasil kita kerjakan. Mohon untuk dikumpulkan secara berkelompok lalu dibawa ke Bika semuanya. Silakan dari kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 juga sudah. Sapati sudah, Rendra yang belum, kelompok di belakang. Putu Wijaya, terima kasih. Oke, sudah berikan terima semuanya. Nanti akan berikan nilai. Di pertemuan selanjutnya nak, kita akan mencoba untuk menuliskan sebuah teks puisi. Untuk pertemuan hari ini berikan cukupkan. Terima kasih atas atensi dan kehadiran saudaraku semua pada hari ini. Berikan akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.